Semangat pagi, kembali di Marindo Channel. Sebelumnya saya akan mulai dengan pantun. Jalan-jalan ke kota Palu sambil tertawa. Ayo mari kita belajar dahulu membentuk karakter pengusaha. Jangan lupa subscribe channel ini, karena channel ini akan terus membuat terkait video tentang finansial, terkait traveling, dan juga sport. Karakter pengusaha di sini yang pertama yaitu kita menguatkan nyali. Nyali untuk apa sih? Nyali untuk gagal. Karena bisnis tidak selalu berhasil, apalagi di awal-awal. Kita akan biasanya mengalami kegagalan. Kegagalan terjadi itu karena kita memiliki nyali yang ciut. Apabila kita memiliki nyali yang ciut, kita akan mudah untuk putus asa. Jangan sampai kita berputus asa. Karena bisnis itu tidak selalu langsung sukses gitu. Kita juga naik, kadang turun. Untuk itu, bersiaplah menjadikan kegagalan itu sebagai teman. Karena apabila kita membuat kegagalan itu sebagai teman, kita tidak akan memiliki nyali yang putus asa, karena kita selalu akan semangat selalu untuk berbisnis. Pebisnis sejati, dia akan selalu bangkit, tidak akan selalu gagal terus. Seseorang yang gagal, dia melakukannya dengan nyali yang tidak bagus, karena ia berhenti mencoba dan berhenti berusaha. Seandainya Anda berani untuk bekerja lebih ulet, lebih berani, pasti kegagalan tersebut dapat diminimalisir, karena jerih payah Anda dan usaha Anda tidak akan mengkhianati hasil yang akan Anda panen. Karena apa yang kita tuai, itu juga yang akan kita panen. Di dunia bisnis ini tidak perlu kita berpendidikan tinggi, karena pengalamanlah yang akan menentukan kita untuk menjadi pebisnis yang keren, yang luar biasa. Karena pengalaman adalah guru terbaik untuk kita. Yang kedua yaitu cintailah bidang usaha Anda. Apabila kita memiliki usaha sebagai peternak ayam, cintailah ayam tersebut. Bagaimana dia makannya, kesehatannya. Apabila dia sebagai ayam petelur, bagaimana kita dapat berpikir, bagaimana sih cara telur tersebut dapat maksimal agar kita dapat menjualnya dengan banyak pula. Apabila ayam tersebut menjadi ayam hias, bagaimana kita berpikir agar ayam hias tersebut bulunya dapat bertumbuh dengan baik. Apabila ayam tersebut menjadi ayam pedaging, kita juga harus menyiapkan nutrisinya yang baik agar dagingnya semakin banyak. Cintailah bidang usaha kita. Apabila kita mencintai bidang usaha tersebut, maka pasti mudah-mudahan kita tidak hanya mencari uang dalam bisnis kita, namun kita dapat mencintai dan senang melakukannya. Karena apabila kita mencintai sesuatu, pasti walaupun ada suka dukanya, pasti akan baik ke depannya. Kemudian memiliki daya juang yang tinggi. Daya juang tinggi di sini adalah kita mampu untuk terus mengambil ide-ide, selalu bertahan dalam bisnis tersebut. Terpaan badai yang menghadang Anda justru membakar semangat Anda untuk menjadi semakin sukses, bukan membuat Anda semakin putus asa. Dengan demikian, pada akhirnya akan membuat Anda menjadi semakin sukses
dalam bisnis entrepreneur ini. Tegasnya keberhasilan suatu bisnis ini selalu ditentukan oleh seberapa kita berjuang untuk bisnis tersebut, seberapa kita tekun untuk menjalankannya. Seorang entrepreneur sejati pasti tidak akan mudah menyerah, terus mencoba, selalu mencoba. Apabila dia gagal, dia akan terus mencoba. Apa sih kesalahannya dahulu? Kenapa dia bisa menjadi gagal? Sikap keberanian Anda akan membuat Anda semakin yakin bahwa bisnis Anda tidak akan terpuruk. Karena Anda mempunyai daya juang, pasti Anda tidak akan berpikir, tidak akan mudah untuk berputus asa bahwa bisnis Anda akan hancur. Menghancurkan hidup Anda dan bisnis Anda yang telah Anda rintis semaksimal mungkin. Yang keempat, yaitu berpikir positif. Kita harus selalu berpikir positif. Karena kita berpikir positif, apa yang kita pikirkan, itu yang kita dapatkan. Positive thinking akan membuat kita semakin berhasil. Karena kita positif bahwa kita akan berhasil. Kita akan sukses menjalankan bisnis tersebut. Apabila kita masih mempunyai bisnis yang baru-baru, kita tidak boleh langsung memecah fokus kita menjadi banyak. Apabila kita mempunyai bisnis ayam, kita tidak boleh juga mempunyai bisnis langsung dengan bisnis properti, bisnis kafe misalkan. Apabila kita fokusnya menjadi satu, akan susah. Apabila kita fokus terhadap satu bisnis, kita akan semakin maksimal untuk berpikir bagaimana bisnis tersebut dapat diwujudkan, bisnis tersebut dapat diwujudkan dengan baik dan akan berhasil. Apabila kita ingin bercabang-cabang, bisa. Contohnya seperti apabila kita berbisnis tanaman hias, kita bisa menggabungkannya dengan bisnis kafe. Bisnis kafe di sini kita bisa menjual kopinya, bisa menjual minumannya dengan ditemani di meja-meja tersebut tanaman hias. Jadi kita bisa menggabungkannya seperti itu. Atau juga kita misalkan kita berbisnis ayam, kita bisa berjualan ayam, kita bisa berjualan vitaminnya, berjualan makanannya, berjualan kandangnya. Jadi kita tetap dalam satu sistem itu. Dalam satu sistem, apa yang kita usahakan itu masih satu fokus gitu, masih satu tempat. Yang terakhir yaitu, yang tidak kalah pentingnya, yaitu dengan kekuatan SDM kita. Apabila bisnis kita mulai berkembang, kita perlu mempunyai SDM yang unggul. Teman-teman rekan kerja kita yang baik. Contohnya, misalkan kita sebagai pemilik usaha kafe. Apabila kita mempunyai barista yang terampil, yang membuat kopinya enak, maka tentunya banyak pelanggan yang akan datang kembali. Seperti itu. Apabila kita punya bisnis properti, apabila desainernya baik, menarik, akan memudahkan pelanggan untuk melihatnya, tersampaikan apa yang dimaksudkan tersebut. Terutama pada saat Anda melakukan perkembangan, mengembangkan bisnis Anda semakin bercabang-cabang tentunya. Apabila kekuatan SDM yang makin baik, yang keren, maka pasti akan menguatkan bisnis Anda menjadi yang lebih baik. Dari ke-6 syarat ini, kalau Anda berhasil melakukannya, pasti Anda bisa untuk menjadi pebisnis yang handal. Karena 6 poin ini adalah hal mendasar untuk Anda
menjadi pebisnis yang luar biasa. Jalan tol untuk memudahkan akses dibuat di zaman lalu. Semoga kita menjadi orang yang sukses, agar keluarga kita bahagia selalu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like apabila Anda menyukai video ini. Jangan lupa apabila ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Terima kasih. ¿Cómo se llama?